Bab 38.1, Hati Singa Edward 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. 4 tahun yang lalu, mata Edward berbinar cerah saat melihat sihir yang dilemparkan oleh Lovelian. Dia memiliki hasrat dan minat murni untuk sihir. Terlahir sebagai putra tertua dari garis langsung klan Hati Singa dengan ekspektasi berlebihan yang dibebankan padanya, Edward memiliki minat yang jauh lebih besar dalam membaca buku dan mempelajari sihir daripada mempelajari cara mengayunkan pedang dan menggerakkan tubuhnya. Namun, hanya karena dia tertarik bukan berarti dia memiliki bakat untuk itu. Ini sebenarnya cukup umum. Sayangnya, kebanyakan orang tidak memiliki banyak bakat untuk hal-hal yang benar-benar mereka sukai dan ingin lakukan. Tapi Edward merasa dikhianati oleh ini. Pada tingkat yang sama ketika dia pernah merasakan cinta dan harapan untuk belajar sihir, Edward merasa frustrasi dengan betapa berbedanya kenyataan dengan cita-citanya. Penderitaan Edward tidak terlalu kejam atau tidak biasa. Itu adalah sesuatu yang telah terjadi pada banyak orang. Meskipun Edward memiliki hasrat dan minat yang besar pada sihir, bahkan sampai memendam cinta untuk itu, sihir tidak membalas kasih sayang Edward. Gillett tidak menunggu fajar, meskipun sudah larut malam. Beberapa menit lewat tengah malam, Gillett tiba di ibu kota Arod. Kemudian dia segera menuju ke Menara Sihir Merah. Dan Gillett bukan satu-satunya yang datang ke Menara Sihir Merah pada jam tengah malam ini. Di lantai atas Menara Sihir Merah, bersama Lovelian dan Eugene, seorang pria yang mengenakan kacamata berbingkai hitam sedang menunggu di kursinya. Senang bertemu denganmu, pria itu menyapa mereka dengan sopan. Namanya Balzac Lutbet. Dia adalah penyihir hitam kuat yang telah menduduki kursi Master Menara Hitam selama beberapa dekade terakhir. Dia bangkit dari kursinya dan menundukkan kepalanya dalam-dalam ke Gillett. Namaku Balzac Lutbet, dia memperkenalkan dirinya. Saya Gillett Lionheart, Gillett membalas sapaannya dengan enggan. Menatap Balzac, Gillett menundukkan kepalanya sedikit pada pria itu, lalu bertukar pandang dengan Eugene. Tanis yang pernah menemani Gillett sama sekali menolak menundukkan kepalanya kepada pria itu. Menggigit bibir bawahnya, dia memelototi Eugene dan Balzac. Petik 2. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia menuntut dengan keras. Tanis tidak bisa menahan emosinya yang meluap-luap. Edward adalah putra satu-satunya, yang dimaksudkan untuk menjadi patriark berikutnya dari keluarga utama. Tetapi karena dia lebih tertarik pada sihir daripada seni bela diri, dia dengan enggan melepaskannya dari pengawasannya sehingga dia bisa pergi dan berkultivasi sendiri. Tetapi putra kesayangannya sebenarnya telah berusaha mempelajari ilmu hitam. Tanis sama sekali tidak mau menerima kenyataan yang begitu mengerikan. Tolong tenangkan dirimu, Lovelian meminta dengan suara muram. Insiden ini tidak ada hubungannya dengan Master Menara Hitam. Omong kosong macam apa itu? Teriak Tanis. Bukankah kamu mengatakan bahwa Edward tergoda untuk mencoba-coba ilmu hitam? Tetapi apakah Anda benar-benar akan menatap mata saya dan mengharapkan saya untuk percaya bahwa Master Menara Hitam tidak ada hubungannya dengan itu? Petik 2. Menara Sihir Hitam tidak memiliki otoritas atas semua penyihir hitam di Arod. Saat dia duduk kembali, Balzac terus berbicara, adapun penyihir hitam yang bertanggung jawab atas kejadian malang ini. Meskipun sekarang kita tahu bahwa namanya adalah Gavit, dia bukan anggota Menara Sihir Hitam. Dia hanya anggota Guild Penyihir. Guild Penyihir dikenal sebagai komunitas penyihir terbesar di dunia. Namun, itu tidak memiliki prestise sebanyak itu skala. Tidak seperti Guild, yang mengizinkan siapa saja untuk bergabung selama mereka bisa menggunakan sihir. Menara Sihir jauh lebih eksklusif dan hanya akan menerima mereka yang memiliki keterampilan yang benar-benar luar biasa. Meskipun sebenarnya, aku mungkin juga anggota Guild Penyihir, itu tidak membuatku menganggap Gavit pantas menjadi rekanan. Tidakkah Anda setuju bahwa itu masalahnya? Sambil mendorong kacamatanya ke atas jembatan hidungnya, dia melirik Lovelian, misalnya, sementara kita berdua mungkin penyihir milik Guild, aku khawatir Master Menara Merah dan aku tidak menganggap diri kami sebagai bagian darinya. Persaudaraan yang sama. Meskipun dia tetap diam, Lovelian mengangguk setuju. Masih marah, Tanis berusaha untuk melanjutkan berbicara, tetapi Gillett mengangkat tangannya untuk mencegahnya melakukannya. Tapi kamu masih belum menjelaskan kenapa kamu ada di sini, Gillett menunjuk dengan suara dingin. Jika dia mengklaim bahwa Menara Sihir Hitam tidak terlibat dalam insiden ini, mengapa Balzac bersikeras berada di sini? Kemarahan Gillett yang tersembunyi membuat udara di ruangan itu menjadi dingin. Namun, Balzac tidak kewalahan oleh permusuhan Gillett dan malah dengan tenang mengakui, alasan saya di sini adalah untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Sebagai patriark keluarga utama klan Hati Singa, Gillett adalah salah satu dari segelintir orang terkuat di benua itu. Tapi begitu juga Balzac. Beberapa dekade yang lalu, dia awalnya berada dalam antrean untuk menjadi Master Menara berikutnya dari Menara Sihir Biru. Sekarang dia adalah salah satu dari hanya 3 penyihir hitam legendaris yang telah menandatangani kontrak pribadi dengan Raja Iblis Penjara. Balzac melanjutkan, meskipun Gavit bukan anggota Menara Sihir Hitam, sebagai Master Menara Hitam, saya bermaksud untuk bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh Gavit. Tanggung jawab? Tanya Gillett. Ya, karena menggoda Edward untuk mempelajari ilmu hitam dan mengatur kontrak semacam itu, Balzac menegaskan. Sebenarnya, ini tidak bisa dianggap kejahatan. Ratusan tahun yang lalu, hanya mempelajari ilmu hitam akan menyebabkan seseorang dihukum sebagai penjahat dan dieksekusi.
Namun, setelah perjanjian yang disepakati antara Great Vermont dan Raja Iblis ditandatangani, mempelajari ilmu hitam telah menjadi hak pribadi. Balzac menjelaskan, meskipun itu mungkin terjadi. Saya berharap untuk menunjukkan rasa hormat yang tepat terhadap sikap klan Lionheart tentang masalah ini. Petik 2. Aku tidak terlalu suka mendengar kata-katamu, sembur Gillette. Sepertinya kamu mengatakan itu, demi gengsi klan Lionheart, kamu rela menundukkan kepala untuk meminta maaf meskipun sebenarnya tidak perlu. Apakah saya benar? Ya, Balzac segera menjawab tanpa ada upaya untuk menyangkalnya. Oh, buku-buku jari Gillette mengepal. Niat membunuhnya naik satu tingkat, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Saat Eugene menilai niat membunuh di udara, dia melirik merinding yang terangkat di lengannya. Dia telah merasakan tingkat niat membunuh seperti itu berkali-kali dalam kehidupan masa lalunya. Tetapi tubuh tempat dia bereinkarnasi, yang hanya pernah mengalami kehidupan ini, gemetar menghadapi niat membunuh. Itu bukan sesuatu yang benar-benar harus saya tanggung, dan saya harap Anda mengerti itu. Gelombang niat membunuh yang mengerikan telah melanda Balzac. Tetap saja, bahkan di tengah-tengah ini, wajahnya tetap tenang saat dia melanjutkan, namun, saya tetap ingin bertanggung jawab, sebagai sesama penyihir hitam. Karena saya tidak ingin kehilangan kedamaian damai saat ini yang telah kami pertahankan dengan klan Hati Singa karena insiden ini. Petik 2. Jika itu yang benar-benar kamu rasakan, bagaimana kalau berlutut? Tanis menuntut dengan nada tajam. Balzac segera bangkit dari tempat duduknya dan, tanpa ragu-ragu, berkata, jika itu yang Anda inginkan. Saat Balzac hendak berlutut, Gillette menggelengkan kepalanya dengan keras dan berteriak, berhenti, tidak perlu untuk itu. Dengan enggan, Gillette melanjutkan, saya akan dengan senang hati menerima tawaran tanggung jawab non-wajib Anda. Tapi ada satu hal yang membuat saya prihatin. Saya khawatir Anda mungkin berusaha menutupi insiden ini atas nama mengambil tanggung jawab. Petik 2. Kejahatan yang melibatkan narkoba diatur oleh hukum Arot. Semua orang yang tertangkap di sarang narkoba akan dikurung di penjara Arot, membuatku tidak bisa menyembunyikan apapun. Balzac berhenti sejenak untuk menatap Gillette. Kecuali Anda ingin memenggal kepala mereka sendiri. Kata-kata seperti itu sepertinya menghina kehormatanku, geram Gillette. Yang saya minta adalah agar hukum Arot diterapkan secara adil. Dengan hak apa saya, sebagai orang asing, mencoba untuk menghakimi hukum Arot? Saya telah melakukan tindakan tidak sopan kepada Anda, kata Balzac sebagai permintaan maaf. Gillette mengubah topik pembicaraan, apa yang akan terjadi dengan Sucubi? Bisnis yang mereka operasikan tidak ilegal. Bahkan halusinogen yang mereka gunakan di toko mereka tidak dianggap narkoba, tapi akan ada sanksi yang diberikan kepada mereka karena membiarkan perlakuan buruk terhadap pelanggan mereka. Lalu bagaimana tepatnya kamu seharusnya bertanggung jawab? Tanis mendesis. Ketika Balzac duduk sekali lagi, dia menjawab, saya telah mengatur agar Incubus yang saat ini dikontrak oleh Gavit dan yang mencoba menandatangani kontrak dengan Sir Edward untuk dipenggal. Maafkan saya. Baron Eowyn Olper, seorang Incubus yang melayani di bawah Duke Giabella. Karena Duke Giabella tidak terlibat dalam skema ini, dia tidak dapat mengklaim tanggung jawab apapun untuk itu, tapi orang yang terlibat langsung dengan Gavit, Baron Olper, akan kehilangan akal sehatnya. Balzac mengangkat tangannya. Pada gerakan ini, Gillette menyandarkan tubuhnya sedikit lebih dekat ke Tanis. Ini untuk melindunginya jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Meski tindakan dan sikap Gillette secara terang-terangan menunjukkan kehati-hatian dan ketidakpercayaannya terhadap Balzac, Balzac tidak merasa tersinggung dengan hal tersebut. Dengan ekspresi yang benar-benar tenang, dia hanya menarik jarinya ke udara. Fuosh! Semburan api hitam menyala di udara dan sebuah gulungan muncul. Setelah menunggu api padam, Balzac mengambil gulungan itu dan menyatakan, Raja Iblis dari penjara telah mengirim pesan pribadi. Eugene memegang erat tubuhnya yang akan bereaksi secara tidak sadar. Dia menahan amarahnya. Tidak ada hal baik yang akan terjadi dari menunjukkan reaksi tanpa tujuan dalam situasi ini. Pikirannya mulai berpacu di tempat tubuhnya yang membeku. Raja Iblis penjara adalah salah satu dari dua Raja Iblis Helmut yang tersisa. Dalam kehidupan masa lalunya, Eugene tidak bisa menyerbu ke dalam kastil Raja Iblis penjara. Raja Iblis penjara ingin menyampaikan kekecewaannya yang luar biasa karena menyebabkan penderitaan seperti itu pada keluarga teman baiknya Vermont. Balzac membacakan. Teman baiknya Vermont. Kata-kata ini menyebabkan perut Eugene berputar. Dia ingin segera melompat dari tempat duduknya dan meraih kerah Balzac. Dia ingin membentak pria itu untuk pergi dan mengatakan bahwa Raja Iblis yang dia layani untuk berhenti menyemburkan omong kosong seperti itu dan tutup saja perangkapnya. Konten iklan. Eugene bukan satu-satunya yang ekspresinya berubah pada kata-kata ini. Gillette juga mulai memelototi Balzac sambil menggigit bibirnya. Bahkan saat dia mengabaikan tatapan ini, Balzac terus berbicara, dengan demikian, dia menyatakan bahwa dia secara pribadi akan memenggal kepala Eowyn Olper, dan jika diinginkan, dia dapat mengirimkan kepalanya langsung ke klan Lionheart. Tidak perlu untuk itu, Gillette mengucapkan kata-kata ini sambil meringis. Jika itu masalahnya, aku akan memberitahunya bahwa memenggal kepala Baron saja sudah cukup, kata Balzac sambil berdiri sekali lagi. Sekali lagi, izinkan saya menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada Anda. Meskipun pengaturan ini mungkin tidak cukup untuk meredakan kemarahan Anda, Tuan Patriark,
ketahuilah bahwa baik Raja Iblis Penjara maupun Menara Sihir Hitam tidak memiliki keinginan untuk menyinggung klan Hati Singa. Gillette tetap diam dengan muram. Kalau begitu, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi dalam keadaan yang lebih menyenangkan. Dengan perpisahan ini, Balzac memutuskan untuk pergi. Sebelum dia keluar dari ruangan, dia melirik Eugene. Eugene merasakan tatapan ini, tetapi dia tidak segera membalas tatapan Balzac. Ada keheningan singkat. Aku akan membawa Edward kembali bersamaku ke perkebunan utama ketika aku kembali. Gillette adalah yang pertama berbicara. Saat dia menggosok pipinya yang kaku, dia menghela nafas panjang dan berkata, Tuan Lovelian. Saya khawatir saya telah melakukan kesalahan besar. Semua ini salahku. Sama sekali tidak. Kalau saja aku lebih ketat dengan Edward, hal seperti ini tidak akan terjadi. Lovelian mengaku dengan desahan panjang yang sama. Dia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi sebelum menundukkan kepalanya ke arah Tanis. Permintaan maafku yang tulus. Edward, apa yang anak itu lakukan sekarang? Tanya Tanis, matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia benar-benar percaya bahwa Lovelian bersalah atas kesalahan Edward. Jika dia hanya menerima Edward sebagai muridnya dan telah mengajar Edward dengan sepenuh hati, maka tidak mungkin putranya akan keluar dan melakukan hal seperti ini. Edward tidak memiliki cukup bakat untuk menjadi muridnya. Apa artinya itu? Tidak mungkin putranya, Edward, kekurangan dalam bentuk apapun. Aku menyuruhnya untuk beristirahat di kamarnya, jawab Lovelian.